Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dengan izin Allah, pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki persamaan dalam mengemban kewajiban beribadah, beriman, dan beramal soleh. Demikian juga, keduanya memiliki persamaan dalam hak menerima pahala atau balasan terhadap perbuatan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang dia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun." Quran Surat An-Nisa ayat 124. Akan tetapi secara takdir dan syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Sesungguhnya perbedaan antara pria dengan wanita sangat nyata, baik di dalam bentuk tubuh dan fungsinya, keadaan dan sifat-sifatnya. Bukankah hanya wanita yang mengalami haid, hamil, melahirkan, dan menyusui? Bukankah wanita yang memiliki sifat kelembutan dan keibuan, sehingga sesuai dengan pekerjaan mulianya di dalam mengurusi anak-anaknya? Maha benar Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Laki-laki tidaklah seperti perempuan." Quran Surat Al-Imran ayat 36. Maka sebagai orang-orang yang beriman, kita wajib menerimanya dan meyakininya sebagai bentuk hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilannya, dan kasih sayangnya. Larangan laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya. Untuk menjaga perbedaan antara laki-laki dan wanita yang merupakan hikmah Allah yang Maha Kuasa, maka agama Islam melarang dengan keras sikap laki-laki yang menyerupai wanita atau sebaliknya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Dan telah diketahui bahwa perbuatan yang terkena laknat Allah atau Rasul-Nya termasuk dosa besar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, definisi dosa besar yang terbaik adalah dosa yang ada had, hukuman tertentu dari agama di dunia, atau ancaman di akhirat, atau peniadaan iman, atau mendapatkan laknat, atau kemurkaan Allah padanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka diusir dari dalam rumah kita. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki. Dan beliau memerintahkan, keluarkan mereka dari rumah-rumah kamu. Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengeluarkan si fulan, Umar telah mengeluarkan si fulan. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Adapun hikmah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan mereka dari rumah-rumah adalah agar mereka tidak menemui para wanita atau laki-laki di dalam rumah sehingga akan membawa kerusakan di dalam rumah.
Wallahu a'lam. Ibnu Tin rahimahullah berkata, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan orang-orang yang berbuat demikian dari rumah-rumah adalah agar perbuatan mereka lawan jenis itu tidak menyeret kepada perbuatan kemungkaran. Bolehkah pria memakai gelang tangan? Awalnya perlu dipahami bahwa laki-laki dilarang menyerupai wanita berkaitan dengan ciri khas mereka dan sebaliknya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam lafaz Musnad Imam Ahmad disebutkan, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Begitu pula dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis terakhir ini, yang dilaknat adalah gaya pakaiannya, sedangkan hadis tadi adalah mode bergaya secara umum. Kami nukilkan dari fatwa Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid hafizahullah mengenai hukum memakai gelang tangan sebagai berikut. Beliau hafizahullah menerangkan bahwa memakai gelang tangan dengan berbagai macam bentuk, baik terbuat dari kuling, logam, dan selainnya, seperti itu diharamkan. Karena termasuk yang dikenakan spesial oleh wanita dan perhiasan bagi mereka. Yang mengenakan gelang tangan hanyalah yang bergaya seperti wanita dan menyerupai mereka. Perkaranya bukanlah ini sudah jadi kebiasaan di suatu tempat sehingga tidak dikatakan sebagai tasyabuh selamanya. Bahkan umumnya, orang yang memperhatikan muru'ah, kesopanan, dan akhlak akan mengingkari hal ini, bahkan akan mengingkari anak-anak dan keturunannya untuk mengenakannya. Yang sebenarnya di Mesir dan negeri Islam lainnya, kita tidak mengetahui kalau orang-orang soleh dan yang punya kesopanan yang baik biasa mengenakan gelang tangan. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah mengatakan, laki-laki masih boleh mengenakan cincin perak karena mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada ijma' kesepakatan ulama dalam hal ini. Bahkan hal ini disunnahkan. Namun bukan yang dibolehkan di sini adalah mengenakan gelang tangan disebut as-siwar. Seperti itu tidaklah halal walaupun terbuat dari perak karena seperti itu menyerupai wanita dan tidak pantas bagi seorang pria. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, diharamkan menyerupai kaum wanita dengan memakai perhiasan yang menjadi ciri khas mereka, seperti memakai gelang, gelang kaki, dan yang lainnya. Berbeda dengan memakai cincin, hukumnya boleh bagi laki-laki asal bukan cincin emas. Nasihat dari Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid sangat bagus, di mana beliau hafizahullah mengatakan, hendaknya para pria memilih perhiasan yang sesuai dengan fitrahnya dan menyesuaikan pula kebiasaan masyarakat di sekitarnya, dengan tetap mempertimbangkan hal itu masih diterima syariat ataukah tidak. Semoga bermanfaat, hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini dapat diambil manfaatnya, menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Pemirsa, demi mendukung agar Ma'rifatul Islam berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran, masukan yang membangun,
atau memiliki permasalahan yang ingin dibahas di Ma'rifatul Islam, maka tidak perlu sungkan atau ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV, sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan, serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk tetap ikuti terus Ma'rifatul Islam esok hari di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.